Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lah, apa nih? Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil yang telah dibahas oleh kelompok 10. Saya sendiri, Anissa Kamelia sebagai moderator, terletak pada kelompok 5, dan anggota kelompok 5 yang lainnya ada Feni Aulia, Inaya Prigasani, dan Teguh Syarifah Aisyah. Di kelompok 10 sendiri ada Anissa Fatan Kadri, Casey Regita Sarnel, Cynthia Alia Saputri, Jayanti Putri Astanti, dan Merliani. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ica. Pada Ica kami persilakan. Baiklah, penjelasan yang pertama ada kepribadian. Kepribadian merupakan ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini yaitu sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban, yaitu kualitas, sifat, pembawaan, kemampuan, mempengaruhi orang, dan perangai khusus yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Sifat dasar kepribadian yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu, karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor. Maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Yang kedua, ada kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten, membentuk kepribadian ketika dewasa. Yang ketiga, kepribadian dapat dirubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu, karena adanya peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Slide 3 yang share screen siapa ya? Feni. Boleh dilanjutin slide-nya, Feni? Udah slide 3 malah. Udah ganti belum slide-nya, teman-teman? Di aku belum. Di tempat aku nggak ada loh share screen-nya. Di aku masih kepribadian. Dekat aku belum juga. Oke. Udah, Fen. Pada Ica dipersilakan kembali. Belum. Di aku belum. Belum. Oke. Yang tidak disadari atau dorongan dari dalam manusia seperti dorongan seks dan kebutuhan biologis adalah inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Kaitan teori Freud dengan perilaku konsumen. Motivasi manusia sebagian besar tidak didasari, sehingga konsumen seringkali tidak menyadari atau tidak tahu alasan sesungguhnya mereka membeli suatu produk. Yang kedua, karena itu apa yang dibeli dan apa yang dikonsumsi oleh konsumen merupakan gambaran dari kepribadian konsumen tersebut. Yang ketiga, pakaian, kendaraan, aksesoris yang konsumen pakai memperlihatkan kepribadian konsumen tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Casey Regita.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa Fatan. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan memahami keperbedaan konsumen. Sifat kepribadian yang berguna untuk membedakan antara inovator konsumen dan bukan inovator meliputi sifat-sifat konsumen sebagai berikut. Yang pertama itu ada keinovatifan. Jadi para peneliti konsumen sudah berusaha menyusun instrumen pengukuran untuk menaksir tingkat keinovatifan konsumen. Karena ukuran sifat kepribadian tersebut memberikan wawasan yang penting mengenai sifat dan batas-batas kesediaan konsumen untuk berinovasi. Jadi keinovatifan konsumen ini bentuk konsumen yang suka menjadi pertama dalam menggunakan barang, jasa, atau praktik yang terbaru gitu. Kalau yang kedua itu ada dogmatisme, yaitu itu merupakan sebuah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekakuan atau versus keterbukaan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik. Terus yang terakhir itu ada karakter sosial, merupakan sifat kepribadian yang berkisar dari pengarahan diri sendiri dan pengarahan oleh orang lain. Karakter sosial ini orang yang cenderung menyukai iklan-iklan yang menonjol di lingkungan masyarakat atau penerimaan masyarakat yang disetujuinya. Jadi individu yang di karakter sosial ini diarahkan oleh orang lain mungkin lebih kepada orang yang berkarakter yang mudah dipengaruhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia Aliasa. Baiklah, selanjutnya ada tingkat stimulasi optimum berkaitan dengan kesediaan yang lebih besar untuk mengambil resiko, mencoba berbagai produk baru, menjadi inovatif, mencari informasi yang berhubungan dengan pembelian, dan menerima fasilitas eceran yang baru daripada TSO yang rendah. Skor TSO juga kelihatan mencerminkan tingkat stimulasi gaya hidup yang diingini seseorang. Berikutnya adalah pencari variasi atau kesenangan baru. Ada berbagai tipe instrumen pencari variasi, yaitu perilaku pembelian yang bersifat penyelidikan, misalnya berpindah merek untuk mengatasi berbagai pilihan baru dan mungkin alternatif yang lebih baik. Penyelidikan pengalaman orang lain, misalnya memperoleh informasi mengenai pilihan baru atau berbeda dan kemudian memikirkan atau merenungkan pilihan tersebut. Dan keinovatifan pemakaian, yaitu menggunakan produk yang sudah bisa dipakai dengan cara baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Merliani. Selanjutnya ada perilaku konsumen, di mana pengertian perilaku konsumen itu perilaku merupakan proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevolusi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Menurut John C. Mowen dan Michael M., perilaku konsumen dapat dikatakan sebagai studi tentang unit pembelian, buying unit, dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, berbagai produk, jasa, dan pengalaman, serta ide-ide. Selanjutnya ada menurut The American Marketing Association. Perilaku konsumen adalah proses berbagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jayanti. Baik, selanjutnya kepribadian perilaku konsumen. Dilihat dari sifat kepemilikan, kepribadian perilaku konsumen tergolong menjadi 3 perilaku. Materialisme konsumen, perilaku konsumen yang mendalam, dan perilaku konsumsi yang kompulsif. Yang pertama yaitu materialisme konsumen. Ciri-cirinya adalah yang pertama sangat menghargai barang yang dapat diperoleh dan dipamerkan. Yang kedua sangat egosentris dan egosi. Yang ketiga mencari gaya hidup dengan banyak barang. Yang keempat kebanyakan milik mereka tidak memberikan kepuasan pribadi lebih besar. Yang kedua perilaku konsumen yang mendalam. Ciri-cirinya adalah yang pertama minat yang dalam terhadap barang atau golongan produk tertentu.
Yang kedua, kesediaan untuk berpergian jauh dalam rangka menambah contoh barang atau golongan produk yang diminati. Yang ketiga, dedikasi untuk mengorbankan uang dan waktu yang banyak secara bebas untuk mencari barang atau produk tersebut. Yang ketiga, perilaku konsumsi yang kompulsif. Ciri-cirinya adalah konsumen yang kompulsif menjadi kecanduan, tidak dapat mengendalikan diri, dan tindakan mereka dapat merusak diri dan orang sekitar. Yang kedua, misalnya berjudi, yang tidak dapat dikendalikan, kecanduan obat bius, alkoholisme, dan berbagai penyimpangan makanan dan minuman. Selanjutnya, keangkuhan dalam kepribadian konsumen. Keangkuhan dan perilaku konsumen menurut hasil penelitian ada 2 jenis keangkuhan. Yang pertama, keangkuhan fisik. Perhatian yang berlebihan terhadap atau pandangannya positif atau terlalu tinggi terhadap penampilan fisik seseorang. Yang kedua, keangkuhan prestasi. Perhatian yang berlebihan terhadap dan atau pandangan yang positif atau terlalu tinggi terhadap prestasi pribadi seseorang. Kedua gagasan ini berkaitan dengan materialisme, pemakaian kosmetik, dan perhatian pada pakaian, dan lain-lain. Terima kasih kepada kelompok pemateri karena telah menjelaskan dan memaparkan hasil-hasil diskusinya. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Inaya, Feni, dan Ica. Pertama akan diberi kesimpulan oleh Inaya Prilasani. Pada Inaya dipersilakan. Jadi, kesimpulannya adalah kepribadian merupakan ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Sifat dasar kepribadian ada 3. Yang pertama itu adalah kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Yang kedua adalah kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Dan yang ketiga adalah kepribadian dapat berubah. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya ada teori menurut Freud tadi mengatakan bahwa kebutuhan yang tidak didasari atau dorongan dalam diri manusia seperti dorongan seks dan kebutuhan biologis adalah inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Ada beberapa kaitan teori Freud dengan perilaku konsumennya. Dengan perilaku konsumennya itu, yang pertama, motivasi manusia sebagian besar tidak disadari sehingga konsumen sering kali tidak menyadari atau tidak tahu alasan sesungguhnya mereka membeli suatu produk. Yang kedua, karena itu yang apa yang dibeli dan apa yang dikonsumsi oleh konsumen merupakan gambaran dari kepribadian konsumen tersebut. Yang ketiga, pakaian, kendaraan, aksesoris yang konsumen pakai memperlihatkan kepribadian konsumen tersebut. Baiklah, kesimpulan yang selanjutnya yaitu adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini artinya adalah merupakan proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, kemudian penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan orang tersebut. Nah, kepribadian perilaku konsumen ini dilihat dari sifat kepemilikan. Kemudian kepribadian perilaku konsumen tergolong menjadi 3 perilaku. Yang pertama itu materialisme konsumen, perilaku konsumen yang mendalam, dan yang terakhir itu adalah perilaku konsumsi yang kompulsif. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi kami. Bila ada salah-salah kata dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.